Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang refleksi rangkaian AC atau arus bolak-balik kelas 12. Nah, untuk soal yang pertama di sini kita perhatikan gambar rangkaian seri LRC berikut. Nah, kemudian di sini tentukan besar impedansi pada rangkaian tersebut. Jadi di sini ada R, L, dan C, ya. Nah, diketahui R-nya itu adalah 500 ohm, L-nya 8 Henry, kemudian C-nya adalah 5 mikrofarad, dan kecepatan sudut atau W-nya ini adalah 100 radian per sekon. Pertanyaannya adalah impedansi atau Z. Sebelumnya kita harus cari dulu XL dan XC-nya sebelum kita menghitung Z. XL ini adalah W kali L sama dengan W-nya adalah 100, L-nya 8 Henry, jadi 800 ohm. Kemudian XC ini adalah 1 dibagi WC, jadi sama dengan 1 per W-nya ini tadi 100 radian per sekon. Nah, C-nya ini kita konversikan terlebih dahulu ke farad. Sehingga di sini 5 mikrofarad dijadikan ke farad berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kemudian sehingga diperolehlah 2000 ohm. Selanjutnya, Z itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Jadi kita kurangkan terlebih dahulu XL dengan XC-nya. Nah, misalnya di sini 800 dikurang 2000 hasilnya adalah 1200. Kemudian baru 1200 itu kan negatif ya. Nah, tetapi dikuadratkan jadi dia positif. Kemudian ditambah dengan 500 kuadrat sehingga diperolehlah 1300 ohm. Maka impedansi dari rangkaian seri RLC ini yaitu sebesar 1300 ohm. Nah, di soal nomor 2 di sini ya masih sama, disajikan sebuah gambar rangkaian listrik. Jadi ada R, L, dan C ya, masing-masing di sini R-nya 60 ohm, kemudian L-nya 120 ohm dan C-nya 400 ohm. Jika tegangan maksimum sumber arus bolak-baliknya adalah 200 volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian ini adalah, nah, di sini perhatikan yang diketahui ya. Di sini satuannya sudah ohm, berbeda dengan soal nomor 1 tadi, L-nya masih Henry, kemudian C-nya masih dalam mikrofarad. Kalau dia satuannya sudah ohm, artinya di sini sudah reaktansi induktif, kemudian di sini adalah reaktansi kapasitif atau XL dan XC. Ya. Nah, pertanyaannya di sini kita mencari arus maksimum, maka yang harus kita lakukan adalah mencari impedansinya terlebih dahulu. Di mana impedansi ini adalah akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC. Nah, ini kita kurangkan dulu baru dikuadratkan. Ya, XL-nya adalah 120, kemudian XC-nya 40. Dikurangkan hasilnya adalah 80, kemudian kita kuadratkan. Ditambah dengan 60 kuadrat sehingga ini 60 kuadrat berarti 3600. Kemudian ini berarti 6400. 6400 tambah 3600 sehingga 10.000. Maka akar dari 10.000 adalah 100 ohm. Maka impedansi dari rangkaian listrik ini adalah 100 ohm. Setelah kita dapat nilai impedansi, selanjutnya kita mendapat menggunakan persamaan I sama dengan V dibagi dengan impedansi, di mana V-nya ini adalah V maksimumnya yaitu 200 volt dibagi dengan 100 sehingga diperolehlah arus yang mengalir, arus maksimum yang mengalir pada rangkaian ini yaitu sebesar 2 ampere. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 di sini ya, ada kapasitor dirangkai pada sumber tegangan bolak-balik ya 250 volt yang berfrekuensinya 50 Hz. Ternyata reaktansi kapasitifnya adalah
5000 per pi. Nah, reaktansi kapasitif ini artinya Xc ya. Satuannya ohm. Besar kapasitas dari kapasitor tersebut adalah, nah ini mencari kapasitas dari kapasitor. Maka yang harus kita lakukan adalah Xc sama dengan 1 per Wc. Nah, di sini Xc-nya sudah ada, yaitu 5000 per pi. Nah, ini kita C-nya pindah ke kiri ya. Xc-nya ke bawah, di mana W itu sendiri adalah 2 pi kali F atau frekuensi ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi C sama dengan 1 per 2 pi F dikali Xc atau reaktansi kapasitif. Kita masukkan nilainya 1 dibagi 2 pi. Pi-nya ini kita ganti dengan 3,14, tetapi ini juga nggak perlu diganti ya. Ini sini kita bisa coret, ini mati, kemudian ini mati, habis ya. Sehingga di sini kita kali 2 kali 50 dikali 5000, sehingga diperolehlah hasilnya 1 per 500.000, yaitu sama saja dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Atau kita bisa ubah ke mikrofarad, yaitu menjadi 2 mikrofarad. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 di sini kita hitunglah frekuensi resonansi dari sebuah rangkaian dengan hambatan yang diabaikan mengandung induktansi 60 mH dan kapasitansinya 600 pikrofarad. Nah, ini diketahui L-nya ya. Nah, di sini masih Henry, artinya kita harus ubah dulu ke Henry nih ya. 60 mili Henry jadi 60 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian di sini 600 pikofarad ya. Kapasitornya diubah ke farad jadi 600 kali 10 pangkat minus 12 F. Nah, kalau terjadi resonansi bagaimana frekuensinya? Nah, maka resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC atau reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Seperti itu. Nah, karena dia sama, XL itu sendiri adalah WL dikali dengan, bentar ini ya, saya tuliskan di sini ya, misalnya. Jadi XL sama dengan XC. Nah, ini terjadi di kasus resonansi ya. Nah, karena XL ini adalah WL, sedangkan XC ini adalah 1 per WC. Nah, dimana W ini adalah W itu sama dengan 2 pi F ya, 2 pi F. Sehingga nanti akan diperoleh persamaan ini, F0 sama dengan 1 per 2 pi akar L C ya. Nah, akan diperoleh persamaan ini. Kalau sudah begini kita tinggal masukkan saja. Jadi 1 per 2 pi akar dari L nya adalah 60 kali 10 pangkat minus 3, kemudian C nya 600 kali 10 pangkat minus 12 ya, 12. Sehingga di sini akan diperoleh 36 kali 10 pangkat minus 12 ya. Kita akarkan jadi 6 kali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini baru kali 2 pi. Nah, pi-nya kita ganti dengan 3,14 sehingga diperolehlah hasil bahwa frekuensi resonansi rangkaian ini yaitu sebesar 26.539,3 Hz atau setara dengan 26,5 kHz. Seperti itu ya. Jadi artinya di sini nih. Lanjut kita ke kalau dia resonansi ya, berarti XL sama dengan, jadi XC. Perhatikan gambar rangkaian W-nya itu adalah 2 pi. Ini sudah disajikan rangkaian RLC ya. Jika tegangan maksimum sumber arusnya bolak-balik ini adalah 200 volt, hitunglah tegangan di masing-masing komponen. Berarti kita disuruh mencari tegangan di R, kemudian tegangan di L dan tegangan di C ya. Di sini diketahui R-nya 60 ohm, kemudian
XL-nya ya. Nah, di sini diperhatikan nih. Kalau satuannya sudah ohm berarti dia XL ya. Kalau dia masih Henry berarti ya L, seperti itu. Jadi di sini kita nggak perlu lagi menggunakan persamaan XL sama dengan W dikali L. Kenapa? Karena di sini sudah dalam bentuk ohm. Jadi Anda melihatnya di sini bisa, kalau ada gambar seperti ini Anda lihatnya satuannya ya, untuk membedakan ini masih induktornya atau dia sudah reaktansi induktifnya gitu ya. Kemudian C ya, di sini ada 40 ohm berarti XC-nya. Kemudian ada tegangan maksimumnya 200 volt. Pertanyaannya adalah berapakah besar VR, VL, VC. Nah, kalau ketemu yang begini apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita harus mencari impedansi. Ya. Nah, cari dulu impedansinya. Kalau sudah dapat impedansi, baru kita cari nilai kuat arusnya. Nah, impedansi itu sendiri akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. R-nya 60, XL-nya 120, XC-nya 40. Nah, di sini dikurangkan berarti kan 80 kuadrat ya. Maka 60 kuadrat tambah 80 kuadrat itu adalah 10.000. Nah, akar dari 10.000 adalah 100 ohm. Artinya impedansi rangkaian tadi itu adalah 100 ohm. Kalau kita sudah dapat nilai impedansi, maka kita bisa menghitung kuat arusnya yang mengalir pada rangkaian. Maka I sama dengan V maksimum dibagi dengan impedansi. V maksimumnya itu adalah 200 volt. Nah, impedansinya 100 ohm, maka diperoleh kuat arus atau arus yang mengalir dalam rangkaian tadi yaitu adalah 2 ampere. Nah, kalau sudah begini baru kita mencari tegangan di masing-masing R, kemudian L dan di C. Nah, misalnya di sini VR itu adalah I dikali R. I-nya sudah dapat 2, kemudian R-nya 60 kan, maka 2 kali 60 120 volt. Kemudian tegangan di L atau induktor ini adalah I dikali XL ya. Jadi bukan I dikali L, tapi I dikali XL. I-nya 2, kemudian XL-nya tadi 120, sehingga tegangan yang mengalir di induktornya itu adalah 240 volt. Kemudian yang ketiga yaitu VC-nya. VC-nya ya, tegangan di C di kapasitor. Ini sama dengan I dikali XC. I-nya tadi sama yaitu 2. Kemudian XC-nya 40. Jadi 2 kali 40 sama dengan 80 volt. Ya. Nah, ini adalah tegangan di masing-masing komponen tadi, ada di resistor, kemudian di induktor dan di kapasitor. Nah, jadi begitu ya untuk pembahasan refleksi kita tentang rangkaian arus bolak-balik. Jadi semoga bermanfaat. Selamat berlatih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.